pengertian kita masuk ya. Pengertian balaghah. Yang pertama secara bahasa, balaghah artinya sampai. Ada anak kita sudah mencapai usia 12 atau 13 tahun yang laki-laki atau 9 tahun yang perempuan ditandai menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan bermimpi. Bahasa kita sudah menyebutnya, bahasa fikih, yaitu sudah baligh. Apa artinya udah sampai? Tuh, kalau dihubungkan dengan balaghah sebagai ilmu yang arti bahasanya adalah sampai, maka udah mulai terkesan dalam pikiran. Dan harus, apa itu? Bahasa adalah media. Media transformasi informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara itu sampai ke dalam pikirannya, bahkan ke dalam hatinya. Maka itu disebut balaghah dalam artian bahasa. Dari sekian pembicaraan yang dipastikan sampai, artinya dipaham, nggak ada duanya. Kecuali Al-Quran, karena yang ngomong kan Allah. Nggak mungkin nggak dipaham. Nggak mungkin nggak sampai. Demikian juga Nabi. Nah muncul pertanyaan, loh kok kita ini nggak paham-paham Al-Quran? Padahal yang ngomong Allah. Pasti Allah bisa memberi paham. Antara Allah sebagai pembicara, mutakalim, yang dipastikan omongannya dipaham, dan kita sebagai lawan bicara, kemudian problemanya kok nggak paham? Di situ luar biasanya Allah. Apa itu? Dipastikan secara naluri ya, menjadi terdorong untuk mempelajari. Oh, bukan Allahnya yang salah ngomong, kitanya yang belum memiliki kapasitas untuk memahami pembicaraannya, gitu kurang lebih. Beda halnya dengan bangsa Arab pada saat itu yang menguasai bahasa 100%, bahkan ditengarai sebagai puncak ketinggian kebahasaan bangsa Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Tak ada kata, tak ada huruf, tak ada kalimat, paragraf dalam Al-Quran, ayat yang disampaikan oleh Nabi, kecuali mereka paham. Al-Quran kalau diperas, itu maknanya apa? Ada pada la ilaha illallah. La ilaha illallah mereka paham sekali. Karena paham, maka dia tolak. Tuh, dia menolak karena paham. Kita menerima karena tidak paham, gitu kurang lebih. Pada mulanya balaghah itu belum jadi ilmu. Tapi dia sebuah keterampilan berbahasa. Bahasanya indah baik dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk puisi. Seiring turunnya ayat Al-Quran, mereka di samping kagum, lalu Al-Quran menjadi pusat pembicaraan antar keyakinan yang Yahudi Nasrani dan kemudian yang Muslim menerima Al-Quran dan yang menolak. Itu yang mendorong para ulama untuk menggali keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Lahirlah balaghah. Nah, kita masuk balaghah secara terminologis jadinya apa? Ilmu yang mempelajari aspek-aspek kalam. Kayak model kita kemarin baca bismillah. Kan aspek-aspeknya kita paham. Aspek sorof, aspek nahu, aspek balaghah. Itu maksudnya aspek-aspeknya. Belum lagi lebih tinggi lagi Nasmi, aspek mutakalim. Siapa yang ngomong? Aspek kalam yang sudah dicontohkan pada bismillah. Aspek mukhotob yang dulu pernah kita pelajari, mukhotob ada yang
kholiyah zihni, ada yang mutaradid, ada yang munkir, itu kurang lebih. Sehingga ini definisi dari saya ini. Melihat banyak definisi dalam buku-buku balaghah. Maka muncul, oh kalau begitu balaghah adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek kalam. Sehingga kalam itu dapat dipaham. Oleh siapa? Oleh si pembaca, kalau kalam dalam bentuk tulisan. Oleh pendengar, kalau kalam itu dalam bentuk lisan. Ketika kalam itu dalam bentuk tulisan dipaham, kalam itu namanya baligh. Ketika kalam itu dipaham dalam bentuk lisan, maka si mutakalim itu baligh dia. Penceramah. Ceramah kayak ustadz-ustadz yang banyak sekarang itu. Enak, bukan cuma dipaham, enak didengarnya, menguasai ilmunya. Itu baligh dia. Terlepas dari pro dan kontra yang ada. Demikian pengertian balaghah. Kita masuk ruang lingkup. Kalau disebut ilmu balaghah, nih ruang lingkupnya cuma 3. Pertama namanya ilmu bayan. Kedua ilmu ma'ani. Ketiga ilmu badi'. Kemarin juga sudah saya singgung bahwa ini ilmu kalau diperes jadi satu. Namanya ilmu ma'ani. Ma'ani dari kata makna. Sebuah kata, kalau tidak diketahui maknanya, itu belum memberikan informasi apa-apa. Jadi beda sama terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Belum dapat apa-apa kita. Karena itu bukan makna. Itu adalah terjemahan. Baru kemudian menelusuri, memperoleh makna, diurai kemarin. Dari aspek sorof, nahu, baru kemudian makna. Ya, ini dia ruang lingkupnya. Berikutnya, muatan. Muatan dari setiap ruang lingkup. Ini dia, muatan balaghah. Pertama, bayan. Muatannya apa sih? Tasbih, majaz, kinayah. Nanti diberi contoh insya Allah. Yang kedua, ma'ani. Muatannya kalam, qasar, wasal, fasal, ijaz, itnab, musawah. Yang ketiga, badi. Muatannya cuma 2. Muhassinat lafziyah sama muhassinat maknawiyah. Oke, berikutnya. Ilustrasi dan contoh bayan. Bayan itu kan muatannya tasbih, majaz, kinayah. Mana sih contoh tasbih? Tasbih secara harfiah artinya menyerupakan. Menyerupakan bagian dari cara menyampaikan makna. Anta syamsun. Antanya maksudnya Nabi Muhammad. Engkau bagaikan matahari. Saking tak mampu bahasa mengungkapkan bagaimana penting, bagaimana manfaat serta faedah kehadiran Nabi, itu nggak bisa diungkap dengan kata-kata yang mencakup semua yang dimiliki oleh Nabi. Bagaimana menyampaikan makna itu? Itu muncul gaya bahasa, namanya tasbih. Nabi Muhammad kayak apa? Kayak matahari. Siapa di antara kita ini yang hidup, yang nggak butuh matahari? Tuh kayak gitu Nabi Muhammad. Kan itu menyampaikan makna. Maka bahasa teknisnya dalam ilmu bayan ini disebut tasbih. Bahkan ini dijumpai dalam sebuah syair yang tujuannya memuji Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu kandungannya lagi-lagi adalah
makna, memberi informasi kayak begitu kehadiran sosok Nabi di alam semesta ini. Kita paham itu, kita menjadi luar biasa bersyukur atas iman yang Allah berikan sehingga merasakan nikmatnya kehadiran Nabi. Lalu struktur kalimat bayan namanya majaz yang kedua tuh kita bilang asyamsu fil fasli. Ada matahari di kelas Zoom. Kita bilang buat Pak Jamal ini benar-benar kayak matahari ini. Lah kalau nggak ada dia nggak bersinar. Yang ketiga, contoh kinayah, bagian dari ilmu bayan. Fi ra'sihi syamsun. Di kepalanya ada matahari. Tuh kan? Gimana apa maksudnya? Struktur kalimat kayak begini, baik tasbih, majaz, atau kinayah, banyak di Al-Quran. Nah, berikutnya ada contoh-contoh dari ayat Al-Quran. Yang contoh tasbih, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa ar-rafas, berhubungan intim kepada istri. Gitu kan? Saya cerita sedikit. Awal diturunkan ayat puasa, ada yang habis maghrib bukanya. Ada yang habis isya. Karena belum ada juklak. Lebih dari itu, ada yang menganggap nggak boleh malam Ramadan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mereka nggak pada tahan. Akhirnya datang kepada Nabi nanya, bagaimana ini? Turun ayat. Uhilla lakum, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Baru kemudian, kenapa boleh? Tuh, ayat berikutnya menjawab. Hunna libasul lakum. Sebab, tuh ada kata sebab di situ. Mereka, para istri, adalah pakaian. Bukan pakaian dalam artian harfiah. Bukan, tetapi fungsinya. Itu kan ada tasbih. Mereka bagaikan pakaian. Tuh, nanti dibahas. Bagaikan sejauh mana. Wa antum libasul lahuna. Dan suami bagaikan pakaian bagi istri. Itu ada struktur kalimat tasbih. Nah, itu contoh. Nanti banyak sekali dalam Al-Quran. Ini yang majaz. Kita sering baca dalam sholat. Ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kan ketika baca dalam sholat, menghayati makna jalan yang lurus, bukan jalan dalam artian fisik. Maksudnya agama. Maksudnya ajaran. Tapi kenapa kok yang disebut jalan? Karena ajaran-ajaran dari A sampai Z, sholat, zakat, puasa, itu adalah jalan. Jalanan, kerennya gitu. Jalanan menuju Allah. Kita sholat Allahu Akbar, itu sama kita lagi jalan kaki. Meniti rel kereta. Sampai ke karet, gitu kurang lebih. Ini nggak tanggung-tanggung sampai ke Allah. Nah, ini disebut majaz. Nanti pada saatnya kalau kita terus, nah ini kita kupas. Sehingga kita paham semua. Contoh kinayah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulukika. Jangan kalian jadikan tangan kalian terbelenggu di leher. Oh, nggak dipaham kalau nggak belajar balaghah. Maksudnya jangan pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan dihamparkan sehampar-hamparnya. Artinya boros. Jangan boros.
fatak udah. Sebab kalau begitu, malu memahsuro, maka engkau akan menjadi orang yang merugi, menyesal. Tuh, gitu. Nah, itu sepintas contoh-contoh sebagai tanggung jawab bahwa muatan ilmu bayan ada majaz. Mana dia contoh Al-Qur'annya, itu dia. Mana dia contoh majaznya. Mana dia contoh kinayahnya. Itu kurang lebih. Iya. Berikutnya, contoh badi ini. Ma'aninya dibelakangkan. Badi. Badi pada mulanya sama dengan kata bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Ilmu ini dinamai ilmu badi karena memang sebelum diciptakan oleh seorang tokoh namanya Ibnul Mu'taz, tokoh balaghah, sebelumnya belum ada ilmu ini, gitu kurang lebih. Akhirnya diberi nama, namanya badi. Arti harfiah badi artinya indah. Allah sendiri menyebut dirinya sebagai badi'. Maka ayatnya berbunyi badi'us samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia bukan cuma sekedar menciptakan, tapi diciptakan dengan indah. Bukan sekedar indah, tapi memang sebelumnya belum ada contohnya. Itu namanya badi, itulah dia bid'ah. Allah paling bid'ah. Nah, secara keilmuan, badi artinya indah. Apanya indah? Tuh, pertama aspek lafaz. Maka diantaranya indahnya lafaz itu bersajak. Al-Quran bersajak apa enggak? Qul a'udhu birabbin nas, tuh. Malikin nas, ilahin nas. Terus nas. Mereka kalau buat syair, buat prosa, itu kayak begitu. Al-Quran hadir lebih hebat. Bukan cuma aspek makna, lafaznya saja. Tapi maknanya juga. Gitu kurang lebih. Yang kedua, aspek muhassinat. Maknawiyah. Indah dari aspek makna. Maka disebut muhassinat maknawiyah. Kita kembali ke muhassinat lafziyah. Contohnya nih. Contohnya muhassinat lafziyah. Samaituhu Yahya liyahya. Punya anak lahir cucu. Dinamain Yahya. Kata si bapak, aku namai dia Yahya. Liyahya, agar hidup. Tuh ada dua kata sama dan sebangun. Membuat lafaz ini indah. Maka disebut muhassinat lafziyah. Yang satu Yahya, nama orang. Yahya yang kedua artinya hidup. Tuh, indah apa enggak? Indah. Jadi ada banyak dua kata sama dan sebangun, kemudian maknanya beda. Kan dalam Al-Quran banyak sekali. Pamannya kata yadun. Yadun ketika dikaitkan dengan Allah bukan yadun. Ketika dikaitkan dengan engkau, yaduka sama yadullah. Tuh, yadunnya sama. Maknanya berbeda. Itu bagian dari keindahan. Kategorinya masuk kategori ilmu badi, ilmu. Contoh yang kedua, samaituhu Yazid. Liyazid ilmu. Aku namai dia Yazid. Agar bertambah ilmunya. Nah, gimana? Terasa tuh ada dua kata yang sama dan sebangun. Dari segi lafaz. Nanti secara khusus dibahas. Ini ya sekedar contoh saja. Kita masuk muhassinat maknawiyah. Jadi indah dari aspek makna. Ini salah satu contoh saja. Contoh ini contoh tauriyah namanya. Saya baca. La uhibbu ru'asa Indonesia. Saya nggak suka semua presiden Indonesia. Illa Habibi. Tuh kata Habibi. Karena sebelumnya menyebut presiden, maka kesan pertama Habibi maksudnya presiden Habibi. Iya atau tidak?
Tuh, kata Habibie itu nilai badinya. Kesan pertama, oh ini presiden. Padahal yang dimaksud oleh orang yang berkata, itu bukan itu. Tetapi maksudnya adalah kekasihku. Tuh. Nah, ini gambaran-gambaran sepintas. Oke, berikutnya. Nah, baru nih kita masuk ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu pokok bahasanya pertama kalam. Kedua kosor. Ketiga wasol pasol. Keempat ijaz itab musawah. Nah, kemudian saya melihatnya ini juga masih bisa diperes menjadi satu, yaitu kalam. Ya. Kenapa? Karena kosor juga kalam. Wasol pasol juga kalam. Ijaz itab musawah juga kalam. Oleh karena semuanya merupakan bagian dari kajian tentang kalam. Nah, menariknya kalau diorientasikan kepada Al-Quran, Al-Quran kalam apa bukan? Gitu kurang lebih. Tuh isinya itu kalam. Di sana ada kosor, ada wasol, ada fasol, ada ijaz, ada itab, atau musawah. Nanti ada khobar, ada insya. Tuh. Akhirnya kosor, wasol, fasol, dan lain-lain diringkas lagi dalam Al-Quran. Menjadi cuma isinya khobar sama insya. Khobar informatif. Insya non-informatif. Tuh. Ya, udah mulai menjurus. Berikutnya. Nih. Kita udah masuk nih. Batasan dan identifikasi kalam. Batasan kalam apa? Bagaimana mengidentifikasinya? Kita mau bicara tentang kalam, harus tahu batasannya, gitu kurang. Kita udah tahu sebenarnya. Kalam dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Susunan beberapa kata mengandung arti. Ada susunan beberapa kata, belum mengandung arti, belum paham. Itu namanya belum kalam. Nah, secara teknis ilmu balaghah diformulasikan batasan kalam. Apa itu? Musnad. Ditambah musnad ilaih. Ada musnad ilaih. Itu ilaihnya kayaknya diganti itu. Ilaih yang satu. Nanti Pak Jamal dibetulin ini. Saya salah tulis. Betulin nama apa? Ifadah. Ifadah itu artinya berfaedah. Artinya berfaedah, bisa dipaham. Nah, kalau menurut gramatika, menurut sintaksis, menurut nahu, kalam itu yang sudah kita lebih akrab. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau fi'liyah diawali fi'il. Bahasa Indonesianya ini kalimat verba. Kerja, kata kerja. Ismiyah diawali isim, kata benda. Bahasa Indonesianya kalimat nomina. Nah, itu batasan kalam. Peta, musnad, dan musnad ilaih. Istilah ilmu ma'ani itu musnad, musnad ilaih. Musnad, musnad ilaih kurang begitu akrab. Kita lebih akrab fi'liyah, ismiyah. Nggak apa-apa. Nanti akan dijelaskan. Akarnya adalah tetap pada pikiran kita, kalam itu apa? Kalam cuma dua. Fi'liyah sama ismiyah. Fi'liyah diawali fi'il. Kul. Kul itu fi'liyah. Karena fi'il. A'udzu. Fi'il juga fi'liyah. Tapi kul fi'liyah. Huwallahu ahad. Itu ismiyah. Kalau sudah bisa mengidentifikasi
bahwa kalimat itu fi'liyah, maka dipastikan isinya fi'il sama fa'il. Fi'liyah bukan cuma isinya fi'il sama fa'il, tetapi memberi informasi ini batasan. Kalau sudah ketemu fi'il sama fa'il, selesai itu kalam. Selesai. Paham itu? Yang lainnya ada maf'ul bih, ada mutlak, ada jar majrur segala macam, itu mah kategorinya keterangan. Oleh karena itu ketika mempraktekkan identifikasi nanti dalam sebuah ayat kah, tinggal nyari fi'il fa'il. Nah itu udah. Kalau ismiyah mubtada sama khobar. Ada mubtada. Kalau belum ketemu khobarnya, jangan berhenti dulu. Tapi kalau udah ketemu khobar, baru berhenti. Ya. Itu adalah jaminan. Jaminan apa? Itu kalam memiliki makna, maknanya dipaham atau tidak, amat ditentukan oleh batasan kalam yang dia tetapkan. Kalau salah, pahamnya salah. Kalau betul, insya Allah pahamnya betul. Baru kemudian dihubungkan pendekatan nahu sama ilmu ma'ani. Fi'il itu disebut musnad. Kalau fa'il, ini ada atau naib fa'il, itu namanya musnad ilaih. Jadi jumlah fi'liyah terdiri dari musnad, musnad ilaih. Tapi kalau jumlah ismiyah, musnad ilaih dulu. Baru musnad. Nah, barangkali terbantu dengan istilah atau pendekatan bahasa Indonesia. Musnad itu M, menerangkan. Musnad ilaih itu D, diterangkan. Kalau jumlah fi'liyah MD. Kalau jumlah ismiyah DM. Berikutnya nih. Perhatikan. Konsep kalam, musnad, musnad ilaih, ifadah. Contohnya. Qolal ustaz litalamis. Yang kalam batasannya qola sama ustaz. Litalamis mah itu keterangan. Kalau jumlah ismiyah, al-ustaz qaim amamal fasli. Guru berdiri di depan kelas. Yang kalam itu al-ustaz sama qaim. Fil fasli mah keterangan. Nanti di Al-Quran juga begitu. Umpamanya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kalam itu ihdi aja. Karena itu udah terpenuhi fi'il dan fa'il. Nah itu maf'ul. Siratal mustaqim, sirat maf'ul 2. Itu mah keterangan. Itu identifikasinya. Qala fi'il disebut musnad. Al-ustaz disebut musnad ilaih. Musnad ilaih. Al-ustaz musnad ilaih pada contoh jumlah ismiyah. Kemudian qaim musnad. Nah gitu. Oke. Saya tuliskan. Ini perhatikan ini. Dalam paragraf contohnya. Qalal ustaz li talamizi. Tuh, kalam pertama itu qalal ustaz gitu. Talamizinya mah enggak usah. Kedua, ijtahidu fi durusikum. Sungguh-sungguhlah. Ijtahidu itu udah fi'il fa'il, ada musnad, musnad ilaih. Wala taksalu. Tuh, itu kalam. Al-imtihan sayati an qarib. Sampai sayati. Bab itu udah khobar. Ujian akan datang. An qarib. Sebentar lagi. Al-imtihan sa'bun. Ujian itu susah. Itu satu kalam. Al-imtihan bahrun. Ujian itu
Laut. Nah ini ada tasbih, bagaikan laut, penuh gelombang. At-ta'allum safinah. Belajar itu bagaikan perahu. Jadi mau ujian, ujian adalah laut, ke laut harus pakai perahu, perahunya adalah belajar ta'allum. Nah, yang punya perahu lagi ujian di kelas saya lihat tenang. Ya, nggak ada gelombang. Baru ahkim. Itu segitu udah kalam. Ahkim artinya kendalikanlah. Safinatak, perahumu. Libahrika, untuk lautmu. Tuh, kan ada nilai keindahan bahasa. Iya, itu contoh pengidentifikasi kalam. Berikutnya nih, Al-Quran. Artinya bahwa yang tadi kita lewatkan, gambaran sepintas terkait ilmu ma'ani, substansinya adalah kalam. Kalam cuma dua, ismiyah, fi'liyah. Baru kita masuk ke Al-Quran. Maka judulnya Al-Quran dalam perspektif ma'ani. Al-Quran adalah kalam. Sangat jelas. Kalam, baik di Al-Quran maupun di bukan Al-Quran, itu cuma dua. Fi'liyah, ismiyah. Nih sampai di sini saja kita berhenti grup ini terus dipraktekkan udah beres tuh. Sudah bisa mengidentifikasi ada berapa fi'liyah dalam Al-Quran. Ada berapa ismiyah. Berikutnya, nih baru nih, perhatikan dengan baik. Langsung kita praktekkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cara mencari kalam itu fi'liyah gampang, cari fi'il. Apabila ketemu fi'il itu pasti fi'liyah. Karena setiap fi'il ada fa'il. Sekarang ini dulu. Yang masih mahzuf kita tinggalkan dulu. Fi'il pertama amanu. Itu fi'liyah. Ya dah? Amina, wawunya fa'il. Udah segitu jumlah. Kedua, kutiba. Kutiba saja itu masih dipertanyakan. Mana? Nah, karena ini majhul. Mana naib fa'ilnya? Asyamu. Oh, jadi kutiba alaikumusiyam. Tuh sampai situ kalau. Yang ketiga, kutiba. Mana naib fa'ilnya? Domir huwa. Ada di dalamnya. Maksudnya asyam. Kutiba saja itu satu kalam. Kita udah ketemu 3 kalam. Baru yang ketiga, la'allakum tattaqun. Ada la'alla ismiyah. Di dalam ismiyah ada fi'liyah. Itu khobarnya fi'liyah. Tattaqun. Nah itu tidak merupakan bagian dari pokok kajian kita. Kita melihatnya jumlah intinya. Yaitu la'allakum tattaqun. Itu satu jumlah. Tuh kayak begitu. Yang dimaksud balaghah Qur'ani berorientasi kepada Al-Quran. Nah ini baru kulit-kulitnya. Nanti kalau dibahas amanu iman. Apa sih artinya iman? Percaya. Iman itu bukan percaya. Iman itu artinya sesuatu yang membuat kita aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Bukan aman di dunia aja. Kalau deposito bisa memberi kita rasa aman apa tidak? Bisa, tapi cuma di dunia. Kan enak menjadi mendarah daging itu makna. Dan kita diberi potensi loh oleh Allah untuk menangkap makna yang paling dalam pun.
Sehingga di Al-Quran ada ayat-ayat namanya ayat-ayat gaib. Ayat-ayat gaib dijangkau apa tidak dengan rasa? Potensi yang diberikan oleh dijangkau. Al-Quran cerita tentang neraka. Ada komik gambar neraka. Nah ini perhatikan lagi. Surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Satu kalam. Alha fi'il, takasur fa'il. Yang kedua, zurtum. Fi'il fa'il. Yang ketiga, ta'lamun. Fi'il fa'il. Keempat, ta'lamun lagi. Fi'il fa'il. Kelima, ta'lamun. Yang keenam, latarawunna. Yang ketujuh, latarawunnaha. Yang kedelapan, latus alunna. Oke, berikutnya nih. Kalam dalam perspektif ma'ani. Menurut ilmu ma'ani. Apa kata ilmu ma'ani? Kalam yang ada se-Al-Quran itu cuma dua. Pertama namanya khobar. Yang kedua insya. Khobar itu kan informasi, udah jadi bahasa Indonesia. Insya itu bukan informasi. Al-Quran adalah kalam. Kalam itu sendiri isinya khobar dan insya. Kesimpulannya Al-Quran mulai dari Bismillah sampai An-Nas itu isinya cuma dua. Khobar insya, khobar insya. Menurut kacamata atau dalam perspektif ilmu ma'ani. Tinggal yang harus kita lengkapi keilmuannya, apa itu khobar, apa itu insya. Itu. Nanti udah lengkap semuanya, baru itu dipakai. Namanya juga ilmu balaghah, ilmu ma'ani itu ilmu alat, kayak ilmu nahu. Al-Quran kalam, kalamnya dalam Al-Quran khobar sama insya. Nah, baru kita mencari informasi bagaimana sih mengidentifikasi khobar dan insya. Berikutnya, nah ini dia. Mengenal khobar dan ini salah ini tulisannya. Insya. Mengenal artinya cirinya. Ciri khobar tidak memiliki ciri insya. Oleh karena itu mengenal khobar caranya dengan mengenal insya. Mengenal insya yaitu mengenal cirinya. Apa ciri insya? Pertama amr. Jadi di Al-Quran kalau ada fi'il amr itu udah pasti insya. Qul, amr insya. Ihdi, tuh insya. Apa tandanya? Amr. Ya. Aqimus sholah, aqimu insya. Atuz zakah, tuh insya. Yang kedua nahi, nahi larangan. La takul, la takrob, malal yatim, tuh tadi. La takrobu ya. La takrobu sholah. Yang ketiga cirinya istifham. Yang keempat cirinya nida. Nida panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya bani Adam. Ya ma'syaral jinni wal ins. Tuh. Dan yang terakhir tamanni. Tamanni itu cirinya ada laita. Jadi kalau di Al-Quran ada laita, nah itu tamanni. Laitani kuntu turoba. Laitalana mislama utiya qarun. Yang kalau diartikan seandainya. Lalu khobar apa? Yang bukan amr, bukan nahi, bukan istifham, bukan nida, bukan tamanni. Kan gampang itu.
Saya ulangi. Mengenal khobar melalui insya. Mengenal insya melalui ciri-cirinya. Kalau ada salah satu ciri itu, itulah insya. Kalau tidak ada salah satu cirinya, itulah dia khobar. Nah, berikutnya. Nomor 1 tuh contoh amar kulu, wasrobu, 100.000. Yang ketiga, contoh istifham. Hal anta mudir? Apakah engkau direktur? Yang keempat, contoh nida, panggil. Ya mudir, wahai direktur. Yang kelima, tamani, itu pakai laita. Laita nih mudir. Sekiranya saya ini direktur. Surat Ikhlas dalam perspektif ma'ani. Pertama, kul. Itu udah satu kalam. Karena amr, jadi kategorinya insya. Kedua, huwallahu ahad. Satu kalam. Karena nggak ada ciri-ciri insya, jadi ini khobar. Allahu somad. Bukan amr, bukan nahi, bukan istifham, bukan nida, bukan tamani. Insya berarti khobar. Lam yalid juga khobar. Lam yulad khobar. Lam yakul lahu kufuwan ahad khobar. Ah, kayak begitu. Dan ini baru kulit. Belum nanti apa namanya? Kepada makna dibalik itu semua. Ya ayuhan nas tuh ada nida. Berarti satu kalam. Kalam apa? Insya. Kulu itu satu kalam. Amr. Terus yang mimma fil ardi halalan thayyibah itu mah enggak masuk. Masuknya kategorinya keterangan. Bahasa Arabnya fudlah. Baru wala tattabi'u tunahi. Berarti insya. Lalu yang berikutnya innahu lakum aduwwum mubin. Khobar. Nih yang kedua nih dikit lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu. Nida. Terus hal adullukum. Hal ada hal istifham. Tunjikum. Tuh nggak ada istifham, nggak ada nida, nggak ada apa namanya tanda-tanda insya. Jadi maksudnya khobar. Berikutnya intinya sama, ya. Tinggal satu lagi itu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Nah ini iseng-iseng di rumah. Kalau bisa ada waktu banyak, ini kan diambil dari surat Al-Hujurat ini. Al-Hujurat sebagai objek latihan, itu hemat saya bagus sekali. Ya, dari awal sampai akhir banyak sekali tantangan untuk mempraktekkan ilmu ma'ani dalam hal ini kalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang alam taro. Tuh A-nya saja istifham. Istifham artinya nanya. Masya Allah nanya. Oh kalau begitu ini bukan istifham sebenarnya. Istifham keluar dari makna sebenarnya. Itu bagian dari kajian balaghah. Ada istifham namanya lin nafi. Kalau yang tadi alam taro itu namanya istifham. Ta'zim artinya membesarkan. Ta'zim ya. Ta'zim, azim. Jadi perkara peristiwa Al-Fil itu perkara besar.
Masa sih kamu nggak lihat? Taruh lihat, tapi nggak dimaksud lihat dalam artian mata kepala. Pikirin dong, tuh kekuasaan. Masih nggak beriman aja sih. Apalagi ketika tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu kan harus dipahami secara baik. Apalagi ada kata tayron ababil, ya dah. Tayron artinya apa? Yang selama ini kita belajar bahasa tayron burung. Tuh. Padahal itu malaikat. Sejarah batu dari sijil. Standar itu sijil itu neraka. Jadi batu itu diambil neraka. Padahal dari aspek bahasa yang kemudian balaghah adalah medannya bahasa, sijil dari kata saja dicatat. Gitu kan? Artinya apa? Bahwa pada itu yang ada di paruhnya si burung, itu sudah ada nama si A, si B, si C. Maka nggak keliru. Kan benar juga. Dan kalau memang batu itu diambil dari neraka sijil, udah padat, keras, ya, di dalamnya ada kuman. Karena ada kuman atau virus lah bahasa sekarangnya, yang memang bertahan hidup lama loh, banyak. Kita juga sekarang itu ada. Ada yang sudah bertahun-tahun kering itu tandus, tapi kena hujan, tumbuh-tumbuhan. Karena ada fosil di dalamnya. Kayak begitu gambaran sijil. Ketika masuk ke tubuh manusia, di tubuh manusia ada kandungan air, maka kuman itu menjadi berkembang. Sampai kayak begitu. Itu kan semuanya tinjauan bahasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita tutup, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini.